Bab 817. Target pembunuhan. Pada waktu itu, pabrik keluarga Qin sekarang penuh dengan tenaga kuda, dan 5 peralatan baru telah membuka jalur produksi lagi. Hati Qin Min seolah meneteskan darah karena Grey Z tidak membayar sepeser pun, jadi dia meminum darah keluarga Qin-nya. Karena ini adalah kerjasama, harusnya biayanya dibagi bersama. Qin Min mengertakkan gigi, dengan keinginan untuk mencekik Grey Z hidup-hidup. Dia tidak mendapat untung. Itu hanya cukup untuk menutupi biaya keluarga Qin. Jika Anda tidak puas, Anda dapat membatalkan kerjasama. Grey Z membuka tangannya. Saya setuju untuk menandatangani setiap saat. Selama dia mengatakan ini, Qin Min tidak akan marah. Bagaimana Qin Min bisa berani sekarang? Dia mendengar kabar bahwa harga kepalanya di luar telah naik menjadi 3 juta. Bahkan orang-orang dari keluarga Qin-nya, satu persatu, telah muncul baru-baru ini, tetapi tidak ada yang tidak tergiur melihat nilai seperti itu. Qin Min membawa semua orang penting dalam keluarga Qin ke pabrik. Grey Z ada di sini. Dia akan merasa sedikit aman. Orang yang sombong ini tidak akan pernah rela melihatnya mati, kan? Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa seseorang menyewa organisasi pembunuh untuk membunuhmu? Ya, tenggorokan Qin Min tergelincir. Tapi belum ada pembunuh yang ditemukan. Apa kamu tahu kenapa? Grey Z bertanya sambil tersenyum. Kenapa? Qin Min menelan, tenggorokannya berdegup. Grey Z mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke wajahnya. Karena saya ada di sini. Selama saya di sini, tidak peduli apa yang Anda bayarkan, itu sepadan. Mengerti? Qin Min menatap Grey Z dengan mantap selama 5 detik. Dia ingin membalas dengan sanggahan, tetapi menemukan bahwa tidak ada yang bisa dia katakan untuk membantah. Dalam pikirannya, secara tidak sadar, dia percaya bahwa Grey Z mengatakan yang sebenarnya dan tidak ada yang salah. Pria di depannya ini, bahkan organisasi pembunuh bayaran takut padanya. Seberapa kuat keluarga Lon? Sungguh mengerikan mengirim seseorang seperti ini. Dia hampir tidak pernah mendengarnya di utara selama bertahun-tahun. Hubungan apa yang dimiliki keluarga Lon dengan organisasi pembunuh? Anda berjanji untuk menjaga keluarga Qin saya tetap hidup. Selama Anda melakukannya, saya Qin Min, secara alami tidak akan memiliki apa-apa untuk dikatakan. Qin Min menarik napas dalam-dalam. Dia tidak memiliki apapun untuk diminta, selama keluarga Qin dapat menyimpannya. Kalaupun industri tersebut hilang, masih ada peluang di masa depan. Tetapi jika kehidupan hilang, tidak ada jumlah uang dan sumber daya yang masuk akal untuk menggantinya. Kamu telah bersedia menerimanya, kamu adalah orang yang pintar. Kata Grey Z, orang pintar sering kali membuat pilihan yang tepat. Oke, saya percaya kamu. Qin Min mengangguk. Saya keluarga Qin. Nasib orang tua dan muda ada di tanganmu. Bahkan jika dia tidak percaya pada Grey Z, dia tidak punya pilihan. Ini adalah satu-satunya jalan mundur. Grey Z memaksanya mundur, dan hanya yang ini yang tersisa. Tentu saja Qin Min marah, jika bukan karena dia bukan lawan Grey Z, dia pasti sudah melakukannya. Tetapi pada titik ini, dia juga tenang, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dalam konfrontasi permainan catur di utara, keluarga Qin-nya selalu jadi bidak. Ini seperti daun di lautan, terlalu kecil. Dengan mudah akan terguling oleh ombak, tenggelam ke dasar laut, dan tidak pernah berdiri lagi. Perasaan ini membuat Qin Min takut untuk sementara waktu. Tapi sekarang, dia terpaksa memilih untuk mengandalkan Syam dan Grey Z. Sebaliknya, dia merasa nyaman. Qin Min tidak tahu kenapa, dan bahkan berpikir dia mungkin gila.
Saudara Gray, seseorang di luar pabrik sedang mencari Patriark Qin. Pintu kantor diketuk dan seseorang membuka pintu dan berkata dengan hormat. Sepertinya orang yang datang tidak baik. Wajah Qin Min tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata ini. Pendatangnya tidak ramah. Dia takut beberapa orang telah menemukannya, bahkan mungkin orang di belakangnya yang ingin membunuh dirinya sekarang. Itu akan membunuh keluarga Qin sepenuhnya. Bab 818. Pria ganas di depan pintu. Qin Min sangat cemas. Nyalakan video pengawasan. Gray Z menulis dengan ringan. Dia menyalakan komputer, dan video pengawasan di luar pabrik menunjukkan sekelompok orang berdiri di depan pintu, berteriak untuk meminta Qin Min keluar. Melihat momentumnya, itu jelas bukan hal yang baik. Itu mereka. Qin Min melihatnya, ekspresinya semakin jelek. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali orang-orang ini? Benar saja, seseorang akan membunuhnya. Bahkan seperti ini, datang terlalu banyak untuk menemukan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak menempatkannya di keluarga Qin. Temanmu, kata Gray Z, sekarang musuh. Qin Min mendengus. Mereka menginginkan hidupku. Itu tidak akan berhasil. Gray Z melambaikan tangannya. Zen, Brother Zen masuk. Selama 2 hari terakhir, dia merasa bosan. Patriark Qin berkata bahwa dia tidak mengenali mereka, suruh mereka pergi. Mata Zen tiba-tiba bersinar. Dia mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Gray Z. Usir mereka. Ini berarti pertarungan. Qin Min tidak berani mengikuti, jadi dia duduk di kantor. Dari video pengawasan, dia melihat Brother Zen telah mencapai pintu. Dia tidak bisa menahan sedikit gugup. Apa maksud Gray Z dengan menyuruh Brother Zen pergi sendirian? Dia tahu keterampilan penjaga keamanan di pintu lebih baik daripada siapapun yang bisa menghentikan mereka. Orang yang kalian cari tidak ada di sini. Saudara Zen berdiri di pintu dan berkata dengan ringan, pergi dari sini segera, jika tidak terima resiko sendiri. Melihat seseorang keluar, beberapa orang itu langsung mengelilinginya, terlihat buruk dan tidak sopan. Aku mencari Qin Min, biarkan dia keluar, aku tahu dia ada di sini, jangan coba-coba membohongiku. Orang yang kamu cari tidak ada di sini. Saudara Zen masih mengatakan itu, melihat ke atas dan sedikit menyipitkan matanya. Kata-kataku tidak diucapkan untuk ketiga kalinya. Ada semakin banyak orang di sekitar, dan bahkan beberapa orang sudah mencibir. Mereka menatap ke arah Brother Zen dengan tatapan galak, seolah-olah mereka mengatakan bahwa mereka harus melakukannya. Saya tidak akan mengatakannya untuk ketiga kalinya. Orang yang memimpin, suaranya benar-benar dingin. Jika Qin Min tidak keluar lagi, maka kami akan segera masuk. Dia menatap kamera pengintai dan mengenal Qin Min. Dia pasti bisa melihat ekspresi kejam di wajah itu. Tanpa menyembunyikannya, membuat isyarat berkata ke arah kamera. Di balik kamera pengawasan, wajah Qin Min tiba-tiba menjadi pucat. Jika sekelompok orang ini bergegas masuk, bukan hanya dia yang akan tamat, keluarganya, tua dan muda, mungkin semuanya juga akan tamat. Qin Min dengan cepat menoleh untuk melihat Gray Z, tetapi Gray Z sedang menonton video pengawasan sambil tersenyum, sambil makan makanan ringan, berkata dengan ringan. Zen, orang ini semakin temperamental. Saat ini di pintu masuk pabrik, saudara Zen sudah dikepung oleh lebih dari selusin orang. Penjaga keamanan pabrik bersembunyi di ruang keamanan dengan ketakutan. Mereka hanya berani melihat melalui jendela, tapi tidak berani membuka pintu besi sama sekali karena takut orang-orang ini akan masuk. Tapi bagaimana gerbang besi bisa menghentikan mereka? Mereka mungkin akan merobohkan gerbang besi itu. Pergi dari sini.
Pemimpinnya berteriak dan memukul Zen itu dengan tinjunya. Dia tidak pernah mengatakannya untuk ketiga kalinya. Brother Zen lah yang tidak tahu hidup atau mati. Dia telah memberinya kesempatan, tetapi dia tidak menghargainya. Tapi untuk Brother Zen meninju. Bang! Tinju Brother Zen sepertinya memiliki rasa tinju Grey Z, meski ada celah besar dalam hal kekuatan, kecepatan, dan perubahan. Meski begitu, Grey Z masih bisa melihat bahwa Zen dan saudara-saudaranya telah menghabiskan waktunya dalam hal ini. Diperkirakan bahwa setiap kali mereka melihat dirinya bertarung, pria ini diam-diam belajar dan menyimpulkan. Dengan sebuah pukulan, pemimpinnya jatuh lurus ke bawah, pangkal hidungnya langsung patah, dan darah keluar dari hidungnya. "Ah!" teriaknya, menutupi wajahnya, sambil berguling-guling di tanah. Brother Zen menginjaknya. "Kamu sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan ketiga kalinya." Bang! Dia menendang keras dan pria itu terlempar lebih dari 10 meter. Dia berguling beberapa kali di tanah, langsung memiringkan kepalanya dan pingsan. "Pergi. Bunuh dia. Cepat masuk. Bunuh Qin Min. Hancurkan dia." Belasan orang lainnya berani mengambil inisiatif namun mereka ragu-ragu, dan segera bergegas mengelilingi Zen itu. Yang satu lebih ganas dari yang lain. Kepala Qin Min bernilai 3 juta. Ditambah seluruh keluarga Qin, selama mereka masuk itu akan menjadi pendapatan puluhan juta. Tapi, yang berdiri di depan pintu adalah Brother Zen. Bang! 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 Bab 819. Mempekerjakan dia, berapa duit? Di belakang kamera pengawasan, Qin Min gemetar setelah mendengar suara itu. Di video, belasan orang dikejar dan dipukuli oleh Zen. Mereka menjerit dan menangis, berlutut untuk memohon belas kasihan. Qin Min merasa kulitnya mati rasa. Itu terlalu kuat. Selusin dibunuh oleh satu orang. Qin Min tahu betul bahwa orang-orang ini terlatih, tidak buruk dalam keterampilan tarung, dan sangat kejam. Tapi di depan Brother Zen, mereka seperti anak kecil yang belum dewasa. Mereka dapat dengan mudah dijatuhkan ke tanah oleh Brother Zen. Tuan Z, ini. Tenggorokan Qin Min terkulai. Dia adalah seorang master level master. Tidak jauh. Grey Z berkata dengan ringan. Tapi dia telah membunuh banyak master level master. Om. Qin Min langsung menengok. Kepalanya kosong. Benarkah ini dia jauh di belakang master level master? Master level master dapat dibunuhnya, tapi Grey Z masih mengatakan bahwa Brother Zen jauh di belakang. Selusin orang semua. Apakah semua orang di keluarga Syam gila? Dalam kamera pengawasan, selain Brother Zen, tidak ada lagi orang yang berdiri. Selusin orang semua jatuh ke tanah, tidak dapat bergerak baik dengan tangan atau kaki yang patah. Itu sangat mengerikan. Qin Min merasa jantungnya akan melompat keluar. Dia pernah melawan orang seperti itu sebelumnya. Siapakah orang yang dia provokasi? Kenapa dia masuk? Qin Min melihat di video, Brother Zen mengeluarkan bangku dari ruang keamanan dan duduk di depan gerbang besi pabrik, seperti dewa pintu. Apa yang akan dia lakukan? Grey Z mengangkat kelopak matanya, melemparkan kantong makanan ringan ke tempat sampah, dan membuka sekantong kentang goreng lagi. Dia kecanduan berkelahi. Saya harap ada lebih banyak orang yang datang, kalau tidak dia akan merasa bosan. Grey Z tahu hobi Zen dengan baik. Dia suka berkelahi. Apalagi sekarang, memikirkan keterampilannya dan belajar sedikit, dia tidak menemukan musuh untuk bertarung. Jadi dia akan mencari yang 5 dan 6 orang untuk bertarung, jika tidak tinjunya akan terlalu gatal. Tepat pada waktunya, beberapa orang datang menemukannya. Setelah itu,
Grey Z mengabaikannya dan berkonsentrasi makan camilannya sendiri. Tapi mata Qin Min melebar, menatap layar. Tanpa pergi sejenak, dia ingin melihat seberapa baik Brother Zen. Pagi itu 6 atau 7 kelompok orang datang, lebih dari satu kali. Lebih sombong dari sebelumnya, dan beberapa bahkan ingin langsung masuk ke pabrik tanpa menahan diri. Tapi Brother Zen duduk di sana, seperti dewa pintu. Qin Min menghitung, ada 72 orang patah kaki, 38 orang patah tangan, 19 orang patah pangkal hidung, serta tulang dada patah, dan gigi rontok. Semakin dia memperhatikan, semakin dia menjadi takut. Juga, semakin dia melihat, semakin dia menjadi bersemangat. Jika yang lain menjadi lebih keras, Zen itu bahkan jadi lebih keras dari mereka. Akhirnya, tiba waktunya untuk makan siang, dan semuanya bersih. Tanah di luar gerbang besi pabrik berlumuran darah. Saudara Zen tidak membiarkan siapapun membersihkannya. Saat angin bertiup, udara penuh dengan bau darah yang menyengat. Ketika beberapa orang datang lagi, begitu tiba di depan pintu, napas mereka berhenti. Mereka terlalu tertekan untuk bernapas. Terutama, melihat mata Brother Zen berbinar-binar, tampak penuh harap dan bersemangat pada mereka. Mereka tidak lagi menunggu Zen itu untuk memulai, langsung melarikan diri. Siapa yang berani menghasilkan uang dengan ini? Memberi nyawa untuk mendapatkannya. Segera, berita itu keluar. Di luar pabrik keluarga Qin, ada seorang pria kejam yang melakukan serangan brutal dan kejam. Orang itu mematahkan setiap tulang orang yang datang. Orang-orang di lingkaran bawah tanah tidak berani datang lagi. Mereka kehilangan hampir 300 orang dalam satu pagi. Bahkan jika Qin Min bisa ditangkap, mereka tidak akan cukup untuk biaya pengobatan. Tuan Z, berapa biaya untuk mempekerjakannya dalam sebulan? Jakun Qin Min meluncur dan wajahnya memerah. Dia tidak tahu apakah itu karena kegembiraan atau sesuatu, dan dia bernapas dengan cepat. Dia berpikir, jika keluarga Qin-nya memiliki master seperti itu, maka dia takkan takut pada siapapun. Saya tidak tahu. Grey Z melirik Qin Min. Kami tidak berbicara tentang uang. Qin Min mengepalkan tinjunya. Bagaimana kalau saya menukarnya dengan master terakhir dari keluarga Qin? Grey Z tertawa. Aku tambahkan 20 juta lagi. Qin Min cepat berkata. Grey Z masih menggelengkan kepalanya. Tanya padanya sendiri. Saudara Zen masuk. Qin Min segera menyapanya, mengubah sikap sebelumnya. Wajah itu terlihat seperti melihat kerabatnya, penuh antusiasme dan kekaguman. Tuan Zen. Saudara Zen mengerutkan kening, betapa nama ini terdengar seperti kutukan. Saya ingin meminta Tuan Zen untuk menjadi penjaga keluarga Qin saya. Saya tidak tahu kondisi seperti apa yang ingin Anda buat. Qin Min bertanya dengan berani ketika Grey Z tidak menghentikannya. Anda dapat menambahkan rumah, mobil, wanita, uang, selama Anda mau, saya memilikinya. Itu tidak ada masalah.